Nah, assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya bakalan ngejelasin ke kalian file apa saja yang perlu kalian persiapkan buat ngupload foto maupun video ke Shutterstock. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian masuk ke dashboardnya Shutterstock dari handphone, nah di sini pada saat kalian ngeklik upload, nah di bagian sini sebenarnya udah dijelasin kalau file yang diterima sama Shutterstock tuh cuman ini. Kalian bisa baca buat format foto, misalkan kalian ngambil gambar menggunakan kamera atau bikin ilustrasi menggunakan handphone. Nah, format yang diterima Shutterstock tuh cuman dua. Yang pertama itu APS dan yang kedua itu JPEG. Nah, buat kalian yang mau ngupload video, baik itu kayak stiker yang gerak-gerak, saya lupa apa namanya, GIF. Nah, jadi yang jelas format video baik itu anime apapun itu, format yang diterima itu cuman MOV kemudian MP4. MP4 ini sama kayak kalian bikin video di handphone, yaitu formatnya MP4. Nah, jadi selain dari format yang 4 ini nggak bakalan diterima di Shutterstock. Jadi teman-teman harus pahami dulu itu. Jadi kemarin ada teman-teman yang nanya, nah ini Bang, kalau di Pixellab ada juga format PNG, apakah bisa diupload ke Shutterstock? Kemudian dia nanya masuk vektor atau ilustrasi. Nah, jawabannya itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian cuman punya format PNG, nah itu kalian bisa convert dari PNG ke JPEG. Nah, sama kayak di Infinite Painter. Nah, di Infinite Painter ini cuman support format beberapa format kayak PNG, JPEG dan juga format web. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya format PNG, jangan kalian convert ke APS ya teman-teman. Jadi APS itu format vektor. Kalau misalkan kalian convert ke APS dari format PNG, yaitu kalian sama aja bohong. Nah, di sini kalian bisa lihat. Jadi format yang disupport sama Infinite Painter nih PNG, JPEG, web. Nah, kalau ini PSD Photoshop, format Photoshop. Ini cuman sama kayak format PNG ini nanti. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung mau ngupload ke Shutterstock tuh harus format apa. Nah, jadi format yang bisa kalian upload tuh cuman berupa APS dan juga JPEG. Nah, lalu kemudian kalau kalian bingung, misalkan kalian punya gambar vektor seperti ini nguploadnya di format apa, nah jadi kalian harus upload di format APS, jangan kalian upload di format JPEG. Tapi kalau misalkan kalian jual background atau gambar yang siap jadi, nah sebenarnya itu bisa kalian jual di format JPEG kayak gini. Ini saya jual background, saya bikin di format JPEG. Nah, kalian bisa baca di sini di namanya ini, hijau tua angka 2108 JPEG. Nah, kalau misalkan kalian jual vektor, nah ini buat beda vektor dan juga JPEG. Sebenarnya vektor tuh buat lebih mudahnya itu vektor tuh udah pasti ilustrasi, sementara ilustrasi itu belum tentu vektor. Nah, kalau buat hasil sebenarnya jauh lebih bagus vektor daripada ilustrasi dengan format JPEG. Buat bedanya itu saya bisa jelasin di Infinity Design. Nah, jadi ini ya, jadi aneh. Jadi ini gambar belum punya format. Kalian bisa milih mau jadiin gambar ini sebagai vektor atau sebagai ilustrasi. Nah, di sini kita bisa simpan. Kebetulan Infinity Design ini dukung dua format ini. Nah, kalau misalkan kalian mau jadiin vektor, kalian bisa save di format SVG. Nah, yang ini. Tapi kalau kalian mau ngupload jadi ilustrasi, bisa save di format JPEG. Nah, sementara PNG ini kalau kalian mau ngilangin backgroundnya, jadi background yang warna putih ini bakalan hilang nanti. Jadi cuman sisa wortel. Nah, kalian bisa save di format PNG nih. Jadi di sini ada tulisannya latar belakang. Kalian nonaktifin. Jadi pada saat nanti kesimpan di galeri,
yang tersimpan nih bakalan wortelnya doang. Nah, saya bakalan ekspor. Nah, di sini udah disimpan. Kita bakalan cek ke galeri. Jadi format PNG ini sama kayak JPEG, cuman backgroundnya nanti yang dihilangin. Nah, kalian bisa lihat background yang tadi warna putih hilang. Jadi ini bisa buat kalian yang misalkan nempel logo Instagram di bagian video YouTube kalian. Nah, file PNG ini bakalan berguna buat kalian. Sementara kalau JPEG nih, sekalipun kalian nanti nonaktifin backgroundnya, sebenarnya nggak bakalan ada ikonnya seperti itu. Bakalan otomatis ada background lagi di sini. Jadi JPEG tuh gambar-gambar yang seperti ini, kalau ini vektor. Nah, jadi gambar seperti ini biasanya disimpan dengan format JPEG. Nah, kalau misalkan kalian save di format vektor yang SVG tadi, pada saat di Infinity Design, nah gambar yang kalian save di galeri itu bakalan seperti ini. Nggak bisa dilihat di handphone. Jadi bakalan muncul pemberitahuan format tidak didukung atau berkas rusak. Jadi sebenarnya galeri itu nggak bisa nampilin format dari vektor. Kita bakalan cek dari sini file manager. Nah, kalian bisa lihat. Nah, jadi ini tadi format yang kedua, ini screenshot. Nah, ini vector ink dengan format SVG. Nah, SVG kan nggak disupport atau nggak diterima di Shutterstock Bank. Jadi gimana caranya? Nah, caranya itu nanti kalian bisa convert format SVG ini ke format APS. Jadi format SVG ini kayak format vektor yang didukung di handphone. Sementara format APS itu format vektor yang didukung di laptop. Jadi kalian nanti kalau misalkan punya PC atau komputer atau laptop, kalian nanti bisa download aplikasi yang namanya Inkscape. Nah, di situ kalian bisa ubah format SVG ini nanti ke format APS. Kalau misalkan teman-teman yang belum punya tablet, maksud saya belum punya PC, nanti kalian bisa convert di website di Chrome. Misalkan kalian buka nanti Chrome, kemudian converter file SVG to APS. Nah, kemudian kalian upload nanti. Kalian bisa ubah namanya dulu, misalkan di sini kalian tandai, kemudian ubah atau ganti nama. Kalian kasih dulu nama vektornya ini, misalkan icon rumah, misalkan ini saya juga nggak tahu sebenarnya gambar ini apa. Misalkan ini icon rumah, kemudian nanti kalian bisa pilih icon rumah ini dan ubah filenya ke APS, baru kalian upload ke Shutterstock. Nah, kalau misalkan kalian upload format APS, nah itu bakalan otomatis masuk ke bagian ilustrasi. Sementara kalau kalian upload JPEG, misalkan gambar wortel ini tadi kalian upload dengan format JPEG atau kalian simpan dengan format JPEG, kalian harus ubah dulu genre dari filenya itu ke ilustrasi. Nah, soalnya biasanya JPEG itu bakalan otomatis difoto, ditaruh apanya filenya itu. Nah, sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada tulisannya ilustrasi. Kalau seandainya kalian nggak ubah, itu foto kalian bakalan ditolak. Misalkan kalian jual gambar sound shape di sini. Nah, kemudian kalian nanti bakalan dikasih opsi di sini. Nah, image tipenya ini biasanya kalau misalkan kalian upload JPEG itu bakalan foto. Nah, jadi kalian harus ubah dulu. Nanti kalian klik image ini, image tipenya ini, dan ubah ke ilustrasi. Kalau misalkan kalian nggak ubah, itu nggak menutup kemungkinan kartun sound shape kalian bakalan ditolak. Nah, tapi kalau seandainya kalian ngupload sound shape sebenarnya juga bakalan ditolak. Kalau misalkan kalian ngupload gambar atau ilustrasi itu harus sifatnya itu umum, dimana nggak mewakili sebuah karakter. Misalkan kalian nanti bikin Naruto, kemudian kalian jual ke Shutterstock, nah itu kayaknya bakalan ditolak. Soalnya itu udah ada brand tersendiri, kayak misalkan animasi tersendiri, dan
udah dikenal banyak orang. Jadi kalau kalian bikin karakter yang umum dan nggak mewakili sebuah identitas seperti itu. Nah, kalau kalian misalkan mau lebih aman, nanti kalian bisa bikin ilustrasi karakternya kayak kartun gitu dengan format SVG atau dengan format APS. Jadi kalau misalkan kalian bikin dari handphone, nah di sini kalian bisa save dengan format SVG. Nah setelah itu baru kalian convert ke APS. Nah, jadi kalau misalkan kalian save di format JPEG, nah jangan kalian convert ke APS, yaitu kalian sama aja kayak nipu. Jadi sekalipun file yang ini, misalkan kalian punya file JPEG seperti ini. Nah ini sampel dari icon aplikasi. Nah jadi ini formatnya JPEG teman-teman. Saya bakalan liatin di sini. Nah kalian bisa baca nih, ini yang ini JPEG. Nah seandainya pun kalau kalian ubah ke vektor dengan cara converter tadi, convert JPEG ke APS, nah itu hasil gambarnya itu bakalan sama aja kayak gini, nggak bisa diubah. Jadi salah satu tujuan seseorang ngedownload file APS tuh supaya mereka bisa ngedit lagi gambar yang kalian jual di dalamnya itu. Misalkan saya bakalan contohkan di sini. Saya beli file APS dengan gambarnya itu seperti ini. Nah, jadi pada saat saya download, saya bakalan dapetin hasil yang kayak gini. Jadi kalau misalkan saya mau ubah, misalkan di sini saya mau ubah warna yang ini jadi warna pink. Nah, ini bisa teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan tadi format JPEG kalian convert ke APS, nah gambar yang saya dapetin itu nggak bakal bisa diubah kayak gini. Nah di sini saya bisa ubah lagi bentuknya. Ini kalau misalkan saya besarin bisa. Jadi ini yang bakalan saya dapetin kalau saya download file APS. Kalau misalkan kalian download file JPEG, nah itu hasilnya cuman gambar. Sama kayak gini. Jadi ini format JPEG, ini JPEG, nah ini juga JPEG. Nah jadi itu bedanya teman-teman. Jadi jangan sesekali nanti kalian pikir karena kalian mau jual vektor, kalian ubah aja dari format JPEG ini langsung ke APS. Nah nggak bisa. Nah terus solusinya gimana? Solusinya itu kalian download aplikasi kayak di handphone. Nah ini Vector Ink atau Infinity Design. Jadi kalian reka ulang atau bikin ulang, dan ini menggunakan aplikasi yang dua tadi. Atau kalau kalian punya aplikasi yang lain yang dukung format SVG, nah itu kalian bisa lagi bikin ulang lagi desain yang kayak gini. Jadi nggak bisa main convert aja teman-teman. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian buat yang mau nanya, nanti bisa klik di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa berbagi. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, follow juga akun Instagram saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.